Assalamualaikum, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir kami yang berjudul Implementasi Algoritma Deep Learning, DenseNet 121, dan segmentasi unit membran dalam klasifikasi penyakit paru berdasarkan citra radiografi dada. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Safatul Behaki dengan NIM belakang 096. Saya Muhammad Zuhairi Labid dengan NIM belakang 112. Dan saya Muhammad Zaki Arifin dengan NIM belakang 116. Pertama-tama, saya ingin membahas mengenai penyakit paru-paru yang merupakan masalah kesehatan yang umum di Indonesia maupun dunia. Berdasarkan data Global Burden Disease 2019, Disease dan Injuries Collaborators, terdapat 5 penyakit respirasi dengan angka kematian tertinggi, yaitu PPOK, pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma, yang juga menjadi bagian dari penyakit dengan kasus terbanyak di Indonesia. Radiografi dada menjadi metode diagnostik yang paling sering digunakan karena prosesnya cepat dan tersedia luas di fasilitas kesehatan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya deep learning berbasis convolutional neural network atau CNN, memungkinkan analisis citra radiografis secara lebih efektif melalui ekstraksi pola dan fitur penting. Salah satu arsitektur CNN yang banyak digunakan dalam klasifikasi citra medis adalah DenseNet 121. Namun, performanya dapat dipengaruhi oleh kualitas citra hasil prapemrosesan. Teknik segmentasi seperti UNet terbukti mampu menonjolkan area anatomi yang penting dan meningkatkan akurasi model klasifikasi. Karena belum ada penelitian yang mengkombinasikan DenseNet 121 dengan segmentasi menggunakan UNet membran, penelitian ini mengeksplorasi integrasi keduanya untuk meningkatkan akurasi, stabilitas, dan efektivitas dalam mendeteksi penyakit paru. Nah, untuk rumusan masalah proyek kami, bagaimana implementasi model DenseNet 121 dan UNet membran dalam klasifikasi penyakit paru berdasarkan citra radiografi dada. Kemudian yang kedua, sejauh mana kombinasi UNet membran dan DenseNet 121 dalam meningkatkan akurasi klasifikasi dibandingkan dengan model CNN lainnya. Nah, untuk tujuannya yang pertama, mengimplementasikan model DenseNet 121 dan UNet membran dalam klasifikasi penyakit paru berdasarkan citra radiografi dada. Kemudian, mengevaluasi performa kombinasi UNet membran dan DenseNet 121 serta membandingkannya dengan model CNN lain untuk mengetahui model terbaik. Lalu, untuk manfaatnya, pertama ada memberikan model klasifikasi penyakit paru yang lebih akurat melalui integrasi segmentasi dan deep learning. Kemudian menyediakan referensi akademik terkait implementasi DenseNet 121 dan UNet membran pada citra medis khususnya untuk radiografi dada. Kemudian mendukung pengembangan sistem deteksi dini penyakit paru yang lebih cepat dan efisien sebagai alat bantu tenaga medis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada metodologi. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Dataset yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan dataset C-Expert yang pernah digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Irvin et al. Kemudian bisa diakses di Kaggle. Terdiri dari total 224.316 citra dari 65.240 pasien. Dataset ini menyediakan metadata seperti sebagai ground truth-nya mencakup PET gambar, jenis kelamin, umur, posisi pengambilan citra, orientasi sinar X-ray, serta label penyakit. Kemudian dataset memiliki total 11 kelas penyakit, yaitu ada no finding, enlarged cardiomediastinum, cardiomyopathy, lung opacity, lung lesion, edema, consolidation, pneumonia, atelectasis, pneumothorax, dan pleural effusion. Ini merupakan page dari Kaggle-nya. Kemudian ada prapemrosesan data. Di sini dilakukan 2 tahap prapemrosesan data. Yang pertama terhadap metadatanya, kita menggunakan software Pentaho Data Integration. Ini dilakukan untuk membersihkan data, penggantian nilai nol, serta normalisasi format data dan validasi konsistensi. Kemudian ada prapemrosesan terhadap citra radiografi.
yang dilakukan dengan melakukan standarisasi ukuran citra menjadi 256 kali 256 agar dapat diterima oleh semua model. Kemudian konversi warna menjadi abu-abu atau grayscale, dan kemudian ada segmentasi dengan menggunakan model UNet yang sudah pre-train agar dapat melakukan segmentasi terhadap citra radiografi. Sini model UNet dapat diakses pada link berikut. Ini merupakan hasil dari prapemulisan metadata, dan ini hasil segmentasi. Kemudian metodologi berikutnya yaitu pelatihan dan pengujian model. Di sini pelatihan model pada penelitian akan dilatih sebanyak 5 epoch menggunakan dataset dari trend.csv dengan total data yang digunakan itu ada 10.000 data beserta metadata dengan kelas penyakit yang digunakan itu ada pleural effusion, electasis, edema, cardiomyopathy, dan consolidation. Ini untuk meringankan komputasi. Kemudian untuk pengujian model dilakukan menggunakan data dari valid.csv yang berisi 235 data dari metadata dan gambar dengan kelas penyakit yang sama, yaitu yang tadi disebutkan. Sini pada gambar di bawah merupakan proses training dari DNSNet 121. Kemudian ini gambar untuk deklarasi untuk training dan validnya menggunakan trend underscore df data frame dan valid underscore df. Dan terakhir itu ada callback yang digunakan untuk fine tuning terhadap semua model. Dan terakhir ada evaluasi model. Untuk evaluasi ketiga model dilakukan menggunakan metrik evaluasi seperti F1 score, area under the curve atau AUC, dan confusion matrix. Untuk pembahasan hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di layar sekarang terdapat dua tabel untuk hasil evaluasi dari ketiga model yang dijalankan. Yang di sebelah kanan terdapat F1 score model. F1 score model ini merupakan hasil yang diperoleh dari evaluasi dari ketiga model ini, dan terlihat bahwa model DNSNet 121 memiliki nilai mikro dan makro F1 score terbaik dengan nilai makro F1 score 0,34 dan mikro F1 score 0,41. Namun jika diperhatikan nilai makro dari makro dan mikro F1 dari DNSNet 121 ini tidak terlalu beda jauh terhadap kedua model lainnya, CNN dan ResNet 50, yang membuat model DNSNet ini lebih baik namun tidak secara substansial. Kemudian di sebelah kiri terdapat AUC atau area under the curve. Di sini lebih terlihat bahwa untuk skor makro AUC, di mana makro AUC ini untuk memprediksi statistik performa untuk memprediksi kelas penyakit paru-paru oleh model itu memiliki nilai tertinggi pada DNSNet 121 dengan nilai 0,51, dan mikro AUC untuk nilai diskriminatifnya dimiliki nilai terbaik pada ResNet, yaitu nilainya 0,66. Nah, nilai F1 score dan AUC yang dihasilkan pada proses training dan validasi ini menunjukkan bahwa model mampu digunakan untuk klasifikasi, namun belum mencapai akurasi yang diinginkan. Meski begitu, hasil ini sudah dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan lebih lanjut, sehingga model ini dikatakan berhasil untuk melakukan segmentasi pada citra radiografi yang menjadi insight berharga bagi tenaga medis dalam memahami bagaimana proses segmentasi dan deep learning dapat mendukung proses diagnosis atau klasifikasi. Nah, selama proses training ini terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan trainingnya, karena kami menggunakan data training yang berjumlah 10.000 dari total 244.316, serta jumlah epoch latihan yang hanya dilakukan sebanyak 5 kali, sehingga menjadi beberapa dampak dalam performa akhir model. Boleh next.
Untuk kesimpulannya adalah berdasarkan analisis F1 score dan AUC dari ketiga model yaitu DenseNet 121, CNN, dan ResNet 50, dapat disimpulkan bahwa DenseNet 121 adalah model yang memiliki performa paling seimbang dan sedikit lebih unggul secara keseluruhan. Hal ini terbukti dari nilai makro F1 score dan makro AUC tertinggi yaitu 0,34 dan 0,51, yang dimana keunggulan ini terutama didorong oleh kemampuannya yang lebih baik dalam memprediksi kelas-kelas yang sulit dan jarang muncul seperti atau minority classes seperti tadi pada tabel yaitu consolidation, yang dimana hanya DenseNet 121 yang berhasil memperoleh F1 score di atas 0 yaitu 0,07. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.